Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Hadirin ma'asyiral mu'minin dimanapun antum berada. Kesempatan kali ini kita sedang berada di fase tentang karakter manusia bermacam-macam. Sementara akhlak manusia sudah bisa dikatakan sudah minim akhlak, atau mungkin kurang akhlak atau kurang belajar. Padahal kalau kita ingat sebuah hadis baginda Rasul Muhammad SAW, dia mengatakan al-adabu fauqal ilmi, yang lebih tinggi daripada ilmu itu adalah adab atau akhlak, tentang bagaimana kita berperilaku. Sementara kita berada di fase tentang akhlak manusia mengalami kemerosotan yang jauh dari tuntunan agama Islam. Padahal kita sedang menyambut, atau mungkin kita sedang menunggu seseorang yang benar-benar sebagai resolusi akhlak, yaitu Imam Mahdi. Jadi bagaimana sih karakternya Imam Mahdi, tentang akhlaknya? Kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema tentang ciri karakteristik akhlaknya Imam Mahdi dalam membawa perubahan untuk kita semua. Sehingga kalau ada yang masih mau ngaku-ngaku tentang Imam Mahdi, udah deh, udah please stop kalian berargumen tentang Imam Mahdi ini begini nih, lagi-lagi Imam Mahdi begini. Enggak, kalian lihat dulu akhlaknya gimana, ya kawan-kawan ya. Dan insya Allah semoga kita selalu dilindungi Allah dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mengamalkan amalan yang saleh dan menjadi bagian dari barisan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang siap sedia selalu menghadapi huru-hara akhir zaman ini. Hadis pertama dari kitab Sahih Ibnu Hibban, yaitu dia membuat satu bab khusus tentang karakter akhlaknya Imam Mahdi ini. Dia sebut dengan menyerupai akhlaknya Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia menyebutkan bahwa hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju rajulun min ahli baiti yuati ismuhu ismi wa khuluqu khuluqi yamla'uha adlan wa qistan kama muliat zulman wa jawra." Akan keluar seorang laki-laki dari ahlul bait kami, namanya sama dengan namaku, kata baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya sama dengan akhlakku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana ia pernah dipenuhi dengan kezaliman dan laku durjana. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 6825 dan At-Tabrani dalam Al-Muljam Al-Kabir nomor 10229, dan Syekh Majdi bin Surah berkata bahwa sanadnya sahih. Poin di sini yang ingin kita tangkap pertama, bahwa akhlaknya sama dengan akhlak baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengkaji lebih jauh, kita akan membaca sirah nabawiyah, atau kita akan melihat bagaimana proses baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan akhlaknya, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin oleh musuhnya, oleh kaum-kaum jahiliyah, sehingga orang tidak akan memperdebatkan lagi bahwa akhlaknya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terpercaya. Tidak bisa dibantah bahwa beliau dengan tingkat kejujuran dan kemuliaan akhlaknya sangatlah terpuji. Poin pertama, berarti akhlaknya Imam Mahdi nanti yang akan datang tersebut adalah sama dengan akhlaknya dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua itu dari Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Al-Mahdiyu minna min ahlil bait yuslihullahu fi lailah. Bahwa Al-Mahdi itu dari kami ahlul bait, dan Allah akan menjadikannya saleh dalam satu malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4085 dan Imam Ahmad nomor 645, Ibnu Abu Saibah
pada jilid ke-15 halaman 197 dan Al-Bazar nomor 644, Abu Ya'la nomor 465 dan Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir, Al-Uqaili dalam Ad-Du'afa dan Abu Nuaim dalam Hilyah Al-Awliya dan Akhbar As-Sabahan dan Ibnu Adi. Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang Imam Mahdi ini dari kami Ahlul Bait dan Allah akan islah dalam peristiwa satu malam. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud islah di sini adalah Allah menerima taubatnya, memberikan taufik kepadanya sehingga dia memahamkan dan memberi petunjuk setelah sebelumnya Imam Mahdi belum mengetahui tentang seantero dunia ini bagaimana. Dan ini dijelaskan di dalam kitab Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juz ke-19 halaman 62. Imam As-Suyuti juga berkata bahwa sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tentang menjadikan islah pada satu malam ini adalah tentang kemampuan Imam Mahdi dalam memimpin dan menjadi khalifah Allah persiapkan dalam satu malam. Kedua pengertian ini wallahu a'lam. Bagaimana ini, apakah benar atau tidak, ini kan pendapat kawan-kawan gue sekalian. Bahwa saya ulangi lagi, ini adalah pendapat dari para imam kita yang menjadi panutan kita. Tetapi bagaimana Imam Mahdi nanti sebenarnya kita akan menunggu. Tetapi pencirian akhlak Imam Mahdi kita sudah memiliki dua kriteria khusus. Pertama, dia akhlaknya menyerupai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia akan menempuh proses islah dalam satu malam. Proses islah ini menjadi perdebatan yang hangat. Dari Muhammad Al-Mubayyad juga berkata tentang peristiwa islah nanti itu merupakan isyarat nabawi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua hal yang paling penting. Ini pendapatnya dari Muhammad Al-Mubayyad bahwa ini isyarat nabawi yang mengandung dua kemungkinan yang besar. Pertama adalah bahwa Al-Mahdi tersebut diislah oleh Allah untuk terlindungnya Imam Mahdi dari segala perihal dosa. Dosa yang dimaksud di sini adalah bukan dosa kesyirikan yang sehingga atau dosa yang membuat dosa-dosa besar. Kalaulah seperti itu Imam Mahdi dari dosa-dosa besar, maka buat apa kita berlindung dari dosa? Jadi kawan-kawanku sekalian berpikir, nggak apa-apa, yang penting kan nanti Imam Mahdi juga dari dosa-dosa. Bukan seperti itu alur berpikirnya. Jadi Imam Mahdi ini Allah terlindung menurut Al-Mubayyad di sini dia mengatakan bahwa dari hal-hal kecil, hal-hal yang sekiranya itu masih menjadi perdebatan atau segala macamnya, Al-Mahdi sudah terlindung dari hal tersebut. Allah melindungi Imam Mahdi dari perihal-perihal dosa. Sehingga ada keterangan atsar bahwa Al-Mahdi bertaubat dari dosa. Jadi pada malam itu Al-Mahdi melakukan taubat yang sebenar-benar taubat atau kita kenal dengan taubatan nasuhah, sehingga dia tidak hanya membicarakan dosa-dosa kecil, tetapi dia juga terhalang dan terlindungi sehingga beliau benar-benar terjaga. Yang kedua, menurut Al-Mubayyad tentang ini adalah isyarat nabawiyah adalah perihal islah ini tentang persiapannya Imam Mahdi. Allah memberikan hidayah kepada Imam Mahdi untuk memangku beban-beban kepemimpinan. Jadi pada malam itu nanti Imam Mahdi akan Allah berikan hidayah, petunjuk tentang bagaimana dalam memangku proses kepemimpinan yang sebenar-benarnya. Karena imam pada saat ini adalah, mungkin kita akan bicara khilafah, kita akan berbicara tentang kepemimpinan atau bagaimana khalifah-khalifah yang sudah terjadi, dan Imam Mahdi dipersiapkan oleh Allah untuk merangkum semua hal tersebut dan terletak pada dirinya. Kenapa kita berbicara sampai seperti itu? Karena ini berada di fase akhir zaman, yakni tidak ada lagi proses lanjutan setelah proses akhir ini. Toh namanya juga akhir zaman. Berarti apa? Dalam kepemimpinan terakhir ini Allah
Subhanahu wa taala melalui risalah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita semua bahwa akan ada satu orang pemuda yang nantinya dia akan diberi perlindungan langsung oleh Allah, dan Allah berikan petunjuk kepadanya sehingga beliau tidak bisa diragukan lagi tentang bagaimana tindak tanduk dalam kepemimpinannya. Mengingat sampai hari ini banyak sekali pemimpin-pemimpin kita dimanapun tempatnya memiliki kontroversi tentang cara berkepemimpinan. Mungkin pada satu pihak ini menikmati dari proses kepemimpinannya, sementara pada yang lainnya atau sebagian golongan yang lainnya tidak merasakan ini tidak adil, ini tidak ada transparansi, ini tidak ada akuntabilitasnya, itu nggak jelas, kredibilitasnya nggak bisa diakui, cara dia bernegosiasi atau cara dia memimpin itu masih abstrak segala macam. Jadi banyak kemungkinan yang terjadi pada kepemimpinan sekarang. Sementara ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin dunia ini sebagai nabi akhirul zaman, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi lagi setelah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita masih membicarakan nanti Nabi Isa alaihi salam turun itu sebagai nabi atau sebagai rasul atau bagaimana, dia tetap nabi. Nabi Isa alaihi salam tetap sebagai nabi, namun tidak memiliki risalah yang baru, melainkan dia melanjutkan dan mengajarkan tentang risalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi namanya ajaran baru, aliran baru atau bagaimana segala macam, itu nggak ada. Jadi walaupun nanti Nabi Isa alaihissalam turun bersama Imam Mahdi, Nabi Isa pun itu datang sebagai untuk menjelaskan tentang tata cara beragama yang baik dan benar sesuai tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi pada topik akhlaknya Imam Mahdi. Kita bisa tarik kesimpulan. Di sini Muhammad Al-Mubayyad itu menjelaskan bahwa 2 poin tentang islahnya Imam Mahdi nanti. Jadi setelah dia memiliki proses masa 40 tahun umurnya, dan pada 40 tahun tersebut dia akan mendapatkan satu proses yang luar biasa yang disebut dengan islah pada satu malam. Wallahu alam, apakah ini menjadi perjalanan ruhani atau perjalanan langsung dengan dirinya, wallahu alam. Namun kita mempercayai dan meyakini bahwa Imam Mahdi mengcopy paste dari kejadian yang dialami oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang bagaimana dia akan bertemu huru-hara, dia akan mendapatkan fitnah dari manapun, tetapi Imam Mahdi terjaga dan akhlaknya sama seperti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada proses satu malam tersebut dia akan dididik dan diberi petunjuk oleh Allah tentang bagaimana menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang bisa diakui oleh setiap kalangan. Tidak ada kenistaan dan tidak ada kepentingan dari menjalankan kepemimpinan akhir zaman, sehingga tidak ada lagi perdebatan bahwa Imam Mahdi di akhir zaman nanti memiliki kompetensi dan kredibilitas tentang cara memimpin, dan manusia merasakan semua kenyamanan dan kepemimpinan yang baik. Semoga Allah memberikan kita petunjuk. Kalau kita tarik garis bahwa apakah Imam Mahdi sudah ada, semoga Allah berikan petunjuk di antara kita. Jikalau memang ada sudah di proses akhir zaman, Allah berikan hidayah kepada kita untuk segera berbaiat. Namun kalaulah dia belum ada, maka ingatkan diri kita untuk selalu berbuat baik dan selalu mempelajari, sehingga kita tidak terlena di akhir zaman ini menjadi umat yang celaka. Sehingga di akhir zaman kita tetap menjadi umat-umat yang selalu berbuat baik dan menjaga kesucian dan keruhanian keislaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada manusia saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.